Bagaimana memulai hidup baru di negara lain? Berapa banyak uang yang saya perlukan untuk memulai hidup baru di luar negeri? Bagaimana memulai hidup baru di luar negeri tanpa uang? Di negara mana saya bisa hidup tanpa visa? Negara mana yang memiliki biaya hidup termurah? Apa yang saya perlukan untuk memulai hidup baru di negara lain? Apa lagi yang saya butuhkan sebelum pindah ke luar negeri? Apakah saya memerlukan ponsel baru? Bagaimana cara mencari pekerjaan di negara lain sebelum pindah? Berapa lama untuk membiasakan diri dengan negara baru? Apa keuntungan pindah ke negara baru? Apa kerugian tinggal di luar negeri? Apakah Anda siap untuk memulai hidup baru? Pindah ke negara lain adalah cara yang bagus untuk memulai babak baru dalam hidup Anda, tetapi seringkali terdengar menakutkan. Memulai hidup baru di tempat lain memang tidak mudah, tetapi banyak orang menyukai pengalaman dan kesempatan baru di negara lain. Kami menjawab semua pertanyaan umum sehingga Anda dapat memutuskan apakah pindah ke negara lain adalah pilihan terbaik untuk Anda. Metode 1. Berapa banyak uang yang saya perlukan untuk memulai hidup baru di luar negeri? Kumpulkan tabungan minimal 6 bulan. Sebelum membuat keputusan penting, ada baiknya mempertimbangkan biaya hidup rata-rata di setiap negara, serta nilai tukar. Dengan cara ini Anda siap secara finansial sebelum pindah ke tempat baru. Anda dapat membandingkan biaya perumahan, sewa, belanja bahan makanan, DLL menurut negara di situs web berikut, https://www.numbeo.com Cost of Living Rankings by Country JSP. Jika biaya hidup di negara pilihan Anda lebih tinggi daripada negara asal Anda mungkin perlu menabung lebih banyak sebelum pindah ke sana. Di beberapa negara seperti Bermuda, Swiss dan Norwegia, biaya hidup lebih tinggi. Untuk alasan keamanan finansial, Anda harus memilih negara seperti Malaysia, Argentina, dan Thailand, yang biaya hidupnya lebih rendah. Bagi Anda yang memiliki uang dalam dolar AS, mata uang ini sangat kuat di negara-negara seperti Kolombia, Kamboja, India, Chili, Vietnam, dan Kosta Rika. Metode 2. Bagaimana memulai hidup baru di luar negeri tanpa uang? Pindah ke tempat yang menawarkan program untuk mendorong migrasi wisatawan. Anehnya, beberapa negara bersedia membayar Anda untuk memulai hidup baru di sana. Beberapa tempat seperti Antikitera di Yunani ingin menambah populasi kecil mereka. Di tempat lain seperti Chili, Mauritius, dan Irlandia, Anda akan membayar untuk memulai bisnis di sana. Hubungi kedutaan terdekat untuk mengetahui cara memulai transisi. Ada banyak kota di Amerika Serikat yang menawarkan paket pindahan. Tempat-tempat seperti Lincoln, Kansas menawarkan real estate dalam bentuk tanah gratis, sementara Tulsa, Oklahoma menawarkan $10.000 kepada siapa saja yang mau pindah ke sana dan bekerja dari jarak jauh. Cari tahu tentang persyaratan untuk berpartisipasi dalam program ini sebelum merencanakan kepindahan Anda. Metode 3. Di negara mana saya dapat hidup tanpa visa? 1. Untuk tinggal di sebagian besar tempat, Anda memerlukan visa. Namun, beberapa negara memiliki persyaratan visa yang cukup sederhana yang membuat proses relokasi menjadi lebih mudah. Negara-negara seperti Meksiko, Kosta Rika, dan Republik Ceko menawarkan opsi visa murah yang memungkinkan Anda tinggal di sana lebih lama. Hubungi kedutaan terdekat untuk menemukan opsi terbaik bagi Anda. 2. Svalbard, Norwegia hampir tidak memiliki visa. Meski secara teknis masih bagian dari Norwegia, Svalbard terpisah dari benua dan terletak tepat di bawah kutub utara. Karena itu, persyaratan visa jauh lebih sederhana di sini. Namun, pindah ke Svalbard bukan hanya tentang pakaian, karena sebagian besar rumah di sana dimiliki oleh perusahaan Norwegia, Anda harus mencari pekerjaan untuk tinggal di daerah tersebut. Metode 4. Negara mana yang memiliki biaya hidup paling murah? 1. Kosta Rika, Meksiko, Panama, dan Ekuador adalah pilihan murah di Amerika Tengah. Jika ingin memulai hidup baru,
Pengeluaran bulanan hanya 15 juta rupiah di Costa Rica, 17 juta rupiah di Meksiko dan 12 juta rupiah di Ekuador. Jika ingin berwisata lebih jauh ke selatan, Kolombia juga bisa menjadi pilihan yang menarik karena biaya hidup hanya sekitar 10 juta rupiah per bulan. Biaya hidup pasangan di negara baru juga cukup murah. Anda dan pasangan bisa tinggal di Costa Rica, Meksiko, dan Kolombia dengan berinvestasi 20 juta rupiah per bulan atau 16 juta rupiah di Ekuador. 2. Prancis, Portugal, dan Malta adalah tujuan Eropa yang relatif murah. Percaya atau tidak, tinggal di Eropa bisa sangat murah, semuanya tergantung di mana Anda tinggal. Tempat-tempat seperti Normandy, Brittany, Toulouse, Montpellier, Lorraine, Alsace, Bordeaux, Burgundy dan Aix-en-Provence adalah beberapa pilihan kota Perancis yang biaya hidupnya cukup terjangkau, sedangkan Lisbon, Porto, Alentejo dan Beja dan Évora adalah beberapa pilihan kota murah di Portugal. Pulau Malta dan Gozo, yang termasuk negara bagian Malta, juga merupakan destinasi yang sangat baik. Anda dapat tinggal di Prancis dengan kurang dari 20 juta rupiah per bulan atau di Malta kurang dari 25 juta rupiah. Tinggal di Portugal biasanya menghabiskan biaya 20 juta rupiah per bulan. Anda dan pasangan bisa tinggal di Portugal dan berinvestasi 25 juta rupiah per bulan atau pindah ke Prancis dan menghabiskan sekitar 20 juta rupiah per bulan. Anda dan pasangan bisa menetap di Malta dengan biaya hidup sekitar 25 juta rupiah per bulan. 3. Malaysia adalah pilihan bagus jika Anda ingin tinggal di Asia Tenggara. Biaya hidup di sini sangat terjangkau, bahkan, beberapa orang ingin tinggal di sana penuh waktu dan hanya kembali ke negara asalnya untuk berlibur. Pelancong tunggal dapat tinggal dengan nyaman di Malaysia dengan 17 juta rupiah per bulan, sementara pasangan dapat tinggal hanya dengan 20 juta rupiah. Kebanyakan orang Malaysia mengerti bahasa Indonesia dan Inggris, jadi Anda tidak perlu repot belajar bahasa baru. Kota-kota seperti Kuala Lumpur dan Penang adalah tempat populer bagi orang asing untuk menetap di Malaysia. Ingatlah bahwa jumlah uang yang akan Anda peroleh bekerja di luar negeri mungkin lebih sedikit daripada di negara asal Anda. Ini dapat dibebaskan untuk pendapatan lain. Metode 5. Apa yang saya perlukan untuk memulai hidup baru di negara lain? 1. Buat paspor. Jika Anda tidak memiliki paspor, harap kirimkan formulir aplikasi sesegera mungkin. Paspor harus berlaku setidaknya 6 bulan sejak tanggal keberangkatan. Jika paspor Anda saat ini akan kedaluarsa, hubungi kedutaan atau konsulat untuk memperbaruinya. 2. Mengajukan visa untuk memasuki negara asing. Visa diperlukan di sebagian besar negara. Ini adalah dokumen hukum yang memungkinkan Anda untuk tinggal cukup lama. Periksa situs web negara tujuan Anda atau kunjungi kedutaannya untuk mendapatkan formulir dan dokumen izin yang diperlukan. Di beberapa negara, proses pengajuan visa sangat sederhana. Misalnya, Republik Ceko menawarkan visa bisnis jangka panjang, sedangkan Korea Selatan menawarkan visa mengajar khusus untuk guru bahasa Inggris yang ingin menetap di sana. Sebelum mengajukan visa jangka panjang, Anda mungkin perlu menyetor uang ke rekening bank atau berpartisipasi dalam proses seleksi pekerjaan. Periksa informasi ini dengan kedutaan untuk memastikan Anda memenuhi semua persyaratan. Hubungi kedutaan setempat untuk informasi tentang visa jangka panjang atau izin tinggal permanen. Beberapa negara, seperti Australia, menawarkan opsi ini. 3. Sewa apartemen atau rumah setelah melihatnya secara langsung. Anda mungkin ingin menyewa apartemen sebelum pergi, tapi itu bukan ide yang bagus. Foto dan keterangan di internet tidak memberikan gambaran yang lengkap. Jadi, ketika Anda pertama kali tiba, tinggallah di hotel atau Airbnb, lalu kunjungi apartemen atau kondominium manapun secara langsung. Tur langsung dapat memberi Anda gambaran tentang kondisi lingkungan tempat tinggal Anda. Metode 6. Apa lagi yang saya perlukan sebelum pindah ke luar negeri? 1. Hubungi bank dan perusahaan kartu kredit.
Hubungi bank untuk menutup akun Anda dan hubungi kreditur juga. Beritahu mereka bahwa Anda akan pindah ke luar negeri agar akun Anda tidak ditandai atau ditangguhkan di masa mendatang. 2. Buat kartu kredit tanpa biaya transaksi di luar negeri. Kartu kredit lama Anda mungkin akan ditagih kecuali Anda pindah ke negara baru. Agar aman, sebelum melakukan langkah besar, daftarkan kartu yang tidak memiliki biaya transaksi internasional. Capital One Venture, Chase Sapphire, Capital One Quicksilver One Cash Rewards, dan Deserve Edu Mastercard adalah pilihan yang bagus. 3. Salin dokumen penting. Sebelum pindah, buat beberapa salinan paspor, SIM, dan kartu kredit Anda. Berikan salinannya kepada teman atau anggota keluarga terpercaya, lalu simpan beberapa salinan untuk Anda sendiri. Jika Anda dicuri, salinan ini dapat membantu membuktikan identitas Anda. 4. Terapkan untuk tempat tinggal permanen dan kewarganegaraan. Sebagai penduduk tetap, Anda dapat tinggal di negara itu untuk jangka waktu yang lebih lama. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, Anda dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah Anda menjadi penduduk tetap selama beberapa tahun. Proses aplikasi untuk residensi permanen dan kewarganegaraan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kedutaan terdekat. Misalnya, untuk menjadi warga negara Kanada, Anda harus menjadi penduduk tetap, memenuhi semua kewajiban pajak, tinggal di negara tersebut selama 3 tahun dalam 5 tahun terakhir, mengikuti dan lulus ujian kewarganegaraan, dan menunjukkan kemahiran dalam bahasa asing. Kewarganegaraan memungkinkan Anda untuk tinggal di negara secara permanen tanpa dideportasi. Bergantung pada negara bagian, Anda mungkin juga dapat mendaftar di tingkat federal. Metode 7. Apakah saya memerlukan telepon baru? Ya, tetapi Anda harus membeli ponsel yang tidak terkunci. Bahkan jika Anda membawa ponsel lama, Anda tetap harus membayar biaya roaming yang tinggi. Namun, pasang kartu seluler lokal di ponsel yang tidak terkunci setelah dipindahkan. Dengan metode ini, tagihan telepon Anda akan jauh lebih murah. Anda dapat membuka kunci ponsel Anda saat ini atau membeli ponsel baru yang tidak terkunci. Metode 8. Bagaimana cara mencari pekerjaan di negara lain sebelum pindah? 1. Dapatkan izin kerja atau visa. Ada banyak negara tempat Anda dapat mengajukan visa kerja jangka pendek. Namun, untuk mendapatkan visa jangka panjang, Anda harus melalui proses seleksi pencarian kerja. Setelah itu, perusahaan yang merekrut Anda akan memandu dan membantu Anda mengajukan visa kerja. Jika Anda sudah memiliki visa lain, hubungi kedutaan terdekat untuk mengetahui apakah Anda masih dapat mengajukan visa kerja. Periksa dengan kedutaan apakah Anda dapat mengajukan visa jangka panjang setelah menetap di negara tersebut dengan visa jangka pendek. Durasi visa panjang dan pendek tergantung pada negara tujuan. Misalnya, di Amerika Serikat, pemegang visa kerja sementara mengizinkan seseorang untuk bekerja di negara tersebut selama jangka waktu tertentu. Namun, Anda dapat mengajukan izin tinggal permanen kapan saja. 2. Pergi melalui perusahaan internasional. Jika Anda adalah bagian dari perusahaan internasional yang lebih besar, mereka mungkin memiliki kantor di kota-kota besar seperti Shanghai, Singapura, atau London. Tanyakan supervisor, manajer, atau perwakilan SDM Anda tentang program pertukaran karyawan. Ini bisa menjadi cara cepat untuk pindah ke negara lain. Perusahaan seperti Edelman, Deloitte dan UBS adalah tempat yang bagus untuk mencoba metode ini. Anda mungkin perlu bekerja untuk sebuah perusahaan selama beberapa tahun sebelum memenuhi syarat untuk program pertukaran karyawan. 3. Pelajari bahasa baru. Jika Anda pindah ke negara lain, Anda harus meningkatkan kemampuan bahasa asing Anda. Sebagai pendaftar, Anda lebih menonjol jika berbicara bahasa asli negara tersebut. Metode 9. Berapa lama untuk beradaptasi dengan negara baru? Ini bisa memakan waktu beberapa tahun. Untungnya,
tidak ada formula ajaib yang membuat pindah ke negara lain menjadi mudah. Membangun fondasi pertama membutuhkan waktu, terutama jika menyangkut kejutan budaya, kesulitan bahasa, dan masalah lainnya. Atasi masalah Anda sedikit demi sedikit setiap hari, seiring waktu akan semakin mudah. Anda dapat bertemu banyak orang baru melalui jejaring sosial seperti YouTube. Bergabung dengan komunitas religius di negara baru juga bisa menjadi cara bersosialisasi yang baik. Namun, jika komunitas agama di negara tersebut berbeda dengan negara asal Anda mungkin perlu bersiap menghadapi perbedaan budaya di sana. Kejutan budaya bisa jadi sulit pada awalnya, terutama saat Anda merasa rindu rumah. Luangkan waktu untuk menjelajahi lingkungan Anda, tetapi juga lakukan aktivitas yang Anda sukai. Mendengarkan band favorit Anda atau melakukan hobi dapat memudahkan transisi ini. Metode 10. Apa keuntungan pindah ke negara baru? 1. Anda dapat mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Dalam beberapa penelitian, peneliti bertanya kepada orang yang berbeda tentang citra diri mereka. Secara umum, orang yang tinggal di luar negeri memiliki gagasan yang lebih jelas dan lebih terinformasi tentang diri mereka daripada orang yang tidak tinggal di luar negeri. Kemampuan untuk mengenal diri sendiri dengan baik akan membantu Anda membuat keputusan yang produktif dan terinformasi tentang masa depan Anda. 2. Biaya hidup diperkirakan akan menurun. Dalam kehidupan sehari-hari, pengeluaran tambahan seperti sewa, asuransi, perawatan kesehatan, dan tagihan lainnya dapat membebani stabilitas keuangan Anda. Untungnya, ada banyak negara dengan biaya hidup rendah. Faktanya, di beberapa tempat Anda dapat membayar sewa, belanja bahan makanan, dan tagihan kesehatan hanya dengan Rp22 sebulan. Biaya perawatan kesehatan juga lebih murah di banyak negara, apalagi jika Anda berasal dari negara dengan biaya hidup tinggi seperti Amerika Serikat. 3. Jika Anda berasal dari AS, nikmati kredit pajak. Warga AS tetap harus membayar pajak jika tinggal di negara lain, tetapi tidak ada biaya tambahan. Mereka juga dapat memanfaatkan pengecualian pendapatan asing pada formulir pajak mereka untuk menghemat banyak uang dengan membayar berbagai biaya. Warga negara AS memenuhi syarat untuk pengurangan pajak lainnya seperti penitipan anak, perumahan, dan pajak luar negeri. Metode 11. Apa kerugian tinggal di luar negeri? 1. Anda jauh dari keluarga dan teman. Anda mungkin tidak sering melihat orang yang Anda cintai dan Anda mungkin melewatkan acara-acara khusus seperti ulang tahun atau hari libur. Meskipun teknologi dapat mengatasi masalah ini, meninggalkan sahabat dan keluarga di rumah tidaklah mudah. 2. Sangat sulit menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Setelah Anda menetap di negara baru, Anda mungkin perlu bepergian dan menjelajah. Namun, meninggalkan komputer atau ruang kerja dapat membuat Anda merasa sedikit bersalah, terutama jika Anda seorang pekerja lepas yang membayar tagihan.